Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amalia Pujuinani. Kali ini saya akan menyampaikan review tentang agenda 3. Materinya adalah peran dan kedudukan ASN. Pada materi peran dan kedudukan ASN ini dibagi dengan 3 subtopik. Subtopik yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang ketiga adalah Work of Government atau WOG. Sekarang kita masuk ke manajemen ASN. Pegawai ASN dibagi dua, PNS dan PPPK. PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai aparatur pemerintah yang bertugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Dan keduanya pun harus terbebas dari segala pengaruh golongan maupun partai politik. Lalu kita masuk ke peran dan tugas dari ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengawas dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan negara. Sedangkan tugas ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan, pemersatu bangsa, dan juga memberi layanan publik. Lalu kita masuk ke hak dan kewajiban ASN. Dari segi hak, mereka hampir mirip. Yang berbeda adalah kalau PNS itu berhak mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Sedangkan untuk gaji, tunjangan, lalu perlindungan dan asuransi mereka sama. Untuk kewajiban dari PNS dan PPPK sama persis, yaitu harus setia pada NKRI, lalu menjalankan tugas dan kewajiban dengan bertanggung jawab, harus selalu menjaga persatuan bangsa dan berintegritas dan menjaga rahasia. Lalu kita masuk ke sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit bagi organisasi yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, di mana akuntabilitas seorang pegawai sangat dibutuhkan dalam sektor publik. Dan bagi ASN, sistem merit berfungsi sebagai pendukung keadilan yang terkait pada peningkatan jabatan dan karir dalam kepegawaian. Karena sistem merit sendiri berprinsip kepada objektivitas, keadilan dan kewajaran, serta berbasis kinerja. Implementasi sistem merit pada manajemen ASN yaitu berkaitan dengan pengisian jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menambah kemampuan dalam melaksanakan tugas. Lalu masuk ke subtopik pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan berdasarkan pelayanan untuk jasa, barang, dan juga administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi hakikatnya pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan secara optimal yang menjadi tugas dan kewajiban dari para ASN. Klasifikasi pelayanan publik dibagi dengan 4. Yang pertama adalah pelayanan administrasi, kedua pelayanan barang, dan ketiga pelayanan jasa, dan keempat adalah pelayanan regulatif. Yang pertama, pelayanan administrasi adalah berbentuk dengan dokumen resmi yang nanti digunakan untuk publik. Yang kedua adalah pelayanan jasa yang berbentuk dengan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan barang yang mana barangnya nanti juga diperuntukkan untuk publik. Dan yang keempat, pelayanan regulatif yaitu untuk pemenuhan hukum-hukum perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan publik. Segala bentuk dari pelayanan publik harus memenuhi prinsip-prinsip berikut, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah kemudahan akses, yang ketiga akurasi, yang keempat ketepatan waktu, yang kelima kesederhanaan, keenam kejelasan, yang ketujuh disiplin, amanah, dan sopan santun, yang kedelapan adalah berbasis kenyamanan, yang kesembilan adalah kelengkapan sarana dan prasarana, dan yang kesepuluh adalah berdasarkan rasa tanggung jawab. Pada implementasinya diharapkan para penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, melakukan pelayanan dengan tidak diskriminatif, secara cepat, jujur, adil, dan mendukung dari prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Dan implementasinya di dunia instansi pemerintahan, contohnya adalah di era globalisasi sekarang ini, kementerian dituntut untuk menggunakan media sosial dan menggunakan website sebaik-baiknya. Untuk itu, penggunaan website dan media sosial dapat difungsikan untuk meningkatkan informasi, meningkatkan tersebarnya informasi kepada masyarakat, dan fitur aplikasi chat dapat digunakan untuk layanan pengaduan, yang mana keseluruhan sistemnya dapat diakses oleh umum dari berbagai macam kalangan.
Sekarang kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu WOG atau Whole of Government. Whole of Government sendiri adalah pendekatan dari koordinasi yang lebih luas yang berfungsi untuk pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Untuk memaksimalkan WOG dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah respon pemerintah yang berintegrasi, yang kedua adalah penghilangan sekat sektoral, yang ketiga adalah kerjasama antar instansi pemerintah, dan yang terakhir adalah koordinasi dan sinergitas. Dengan memanfaatkan WOG ini, kita tentunya dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, sharing info, akuntabilitas, dan juga koherensi kebijakan. Dan juga tentunya kita dapat menurunkan dari biaya, pemborosan anggaran, inkoherensi kebijakan, duplikasi pekerjaan, dan yang terakhir adalah waktu penyelesaian pelayanan. Implementasi dari WOG ini adalah pada saat proses tilang. Dahulu kita masih melakukan proses tilang yang sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Dan banyak tindakan korupsi kecil-kecilan di sini, yaitu dalam bentuk pungutan liar. Untuk itu sekarang ada sistem e-tilang atau tilang berbasis online, yang mana di sini prosesnya pun jelas dan tidak memakan waktu lama serta dapat meminimalisir pungutan liar. Sekian untuk review dari agenda 3 dengan materi peran dan kedudukan ASN. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.